bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, wanita pilihan Allah, Gereja GKI Elim. Pada kesempatan sore hari ini, tidak henti-hentinya, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah bersama-sama biasanya kita secara tatap muka, tapi kali ini secara online. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sehati. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Hamba-Mu bersama wanita pilihan Allah, Gereja GKI Elim. Sore hari Selasa, pada Selasa sore atau Selasa malam kami biasa berkumpul, ibadah tatap muka. Dan untuk sekian bulan ini kami masih tetap bersekutu bersama walaupun secara virtual, secara online. Kami mau belajar akan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Simpan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu dan berkati wanita pilihan Allah atau semua Bapak Ibu yang kesempatan membuka siaran atau acara perenungan lewat sarana yang indah ini. Biarlah dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Kau berikan tanah hati yang baik bagi kami semuanya. Kami bersyukur Roh Kudus ambil alih waktu ini. Dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tema atau judul firman Tuhan pada sore malam hari ini yaitu Tuhan Yesus ingin melakukan hal yang besar atau menyatakan mujizatnya lebih besar lagi kepada kita. Nah, jadi sekali lagi temanya yaitu Tuhan Yesus ingin melakukan mujizatnya atau perbuatan-perbuatannya, karyanya yang lebih besar atas BPA, atas saya dan keluarga saya, atau atas kita semuanya. Diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 mulai. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kesekian kali ya kita mendengarkan, membaca, merenungkan firman, mendengar firman Tuhan ini, tapi kita akan mendengarkan 5 pesan pada atau 6 pesan pada sore hari ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikianlah firman Tuhan, Markus 6 ayat 30 mulai. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Luar biasa ya Bapak Ibu, sibuk pelayanan, makan sampai tidak sempat dengan Yesus dan timnya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. 35.
Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Dan yang ikut makan itu ada 5.000 orang laki-laki. Ini hal yang besar yang Yesus lakukan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istrinya, anaknya, opa oma, mbah kong, mbah putri, atau anak-anaknya, cicit-cicit yang ada di sana, lebih dari 5.000. Ya, Tuhan ingin melakukan hal yang besar juga kepada WPA pada hari-hari ini di tengah-tengah musim pandemi. Tapi bedanya wanita pilihan Allah, bedanya kalau pada waktu itu Yesus berperan sebagai manusia. Tapi keilahiannya dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler tadi yang sudah kita baca bersama. Dan Yesus pada waktu itu sudah menyelesaikan tugasnya, dia sudah mati, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan hari-hari ini di YouTube ya, di media seperti khotbah saya hari Minggu yang lalu, bahwa dia menjumpai begitu banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dijumpai, diberitahu siapa dia, dan dia itu bersedia, berkuasa mengampuni dosa manusia, dia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Tapi kesempatan sore hari ini kepada WPA, dia itu mau memberikan hal-hal yang besar, menyatakan mujizat-mujizatnya pada hari-hari yang beberapa orang mengatakan serba bisa berubah, serba sulit mengalami dampak pandemi ini. Banyak yang mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Jadi Yesus yang ini, yang saya sampaikan sekarang ini, ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Ya. Dan pada waktu itu setiap orang datang kepada dia untuk bersama-sama mendengar pengajarannya, untuk menerima pertolongan dari Yesus, terutama yang sakit, yang mengalami masalah-masalah. Tadi yang pertama adalah Yesus yang saya sampaikan itu, kalau 2000 tahun yang lalu dia sebagai manusia, yang saya sampaikan adalah Yesus sebagai Tuhan yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Dia berkata, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, saat ini bersama-sama kita menyebut namanya. Saya di sini, WPA di tempat masing-masing, dia ada di tengah-tengah kita. Dan ternyata bagian yang kedua, ketika dia melihat begitu banyak orang lapar dan haus membutuhkan dia, dan dia menjamu kebutuhan mereka. Ya, yang sakit disembuhkan, yang haus pengajaran dipuaskan oleh pengajaran, diberitahu jalan-jalan yang harus ditempuh dalam hidup ini. Dan mereka dikuatkan, mereka dibangun imannya, mereka mulai mengenal yang namanya hidup kekal. Dan kedua yang saya sampaikan, Yesus itu tahu diri. Kalau dia itu dicintai, kalau dia itu diikuti, kalau dia itu dilayani, kalau dia itu disembah. Ya, WPA yang hari-hari ini terus membangun intim dengan dia, melayani dia, walaupun tidak harus di gereja, tetap mencintai dia, tetap akui dia di dalam segala laku kita. Dia itu tahu. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat
hari sudah malam, 3 hari 3 malam mereka mengikut dia. Dia tahu kalau mereka itu sangat cinta, gelora cinta mereka begitu indah terhadap dirinya. Dan dia tahu dia tidak tinggal diam, dia ingin melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, jadi yang pertama, Yesus Tuhan yang Maha Hadir itu, dia itu tahu bagaimana kita itu mengasihi dia, bagaimana kita itu melayani dia. Mungkin yang hari-hari ini doa-doa syafaatnya untuk bangsa, negara, untuk kota semakin luar biasa. Dalam hal menabur juga semakin ditingkatkan. Dalam hal mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa juga semakin luar biasa. Tuhan itu tahu, Tuhan itu ngeh apa yang kita lakukan. Dan Tuhan di sini yang ketiga, dia berbelas kasihan. Dia berkata, mereka harus kau beri makan. Mereka harus kau beri makan. Lalu murid-murid berkata, tidak mungkin Tuhan kita mengusahakan roti sebanyak untuk mereka ini. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak ada pabrik, jam sekian pabrik sudah tutup, toko roti sudah tutup. Bagaimana sebanyak orang ini kita tahu. Tetapi belas kasihannya yang menyatakan tanggung jawab itu terus mengalir. Beri mereka makan, beri WPA hidup berkecukupan, beri WPA minum, beri WPA bahagia, beri WPA pertolongan. Itu Tuhan. Dia berbelas kasihan sampai sore malam hari ini. Dia ingin melakukan yang terbaik kepada WPA, kepada kita semuanya. Dan belas kasihannya selalu bekerja. Dan belas kasihannya tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Apakah pada waktu musim pandemi atau setelah pandemi sekalipun, dia itu belas kasihannya terus dinyatakan pada hari-hari ini. Ya. Yang keempat, dia ingin melakukan hal yang spektakuler, hal yang besar, tidak biasa-biasa saja. Kalau pada hari-hari yang kita lewati cukup, ya memang dia mengajarkan cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Doa Bapa kami Tuhan, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi dalam peristiwa ini, orang sebanyak itu, ya Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Murid-murid tidak mudeng. Ya, ada Tuhan, ada 5 ketoro roti, 2 ekor ikan. Mana mungkin itu bisa? Tetapi Tuhan berkata, harus terjadi sesuatu yang besar untuk WPA, untuk jemaat GKI Elim, untuk Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran pada hari-hari ini, kepada Yesus, oleh Yesus yang Maha Kuasa, Maha Hadir, yang tahu kalau dia dicintai, yang punya hati belas kasihan. Hari-hari ini, walaupun kelihatannya tidak mungkin itu terjadi, tetapi pada waktu Yesus berkata dan melihat ada 5 roti, 2 ekor ikan, Yesus berkata, lah ini bisa untuk aku melakukan sesuatu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, wanita pilihan Allah, pada khususnya 5 roti, 2 ikan itu lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Wanita pilihan Allah, apakah yang ada padamu? Sedikit iman, atau iman yang sebesar biji sesawi, atau berkat yang sedikit, atau mungkin hanya beras saja, atau mungkin itu hanya supermie atau indomie saja. Mari kita seperti Tuhan. Roti 2 ikan itu di tangan Yesus, seperti kalau kita perjamuan kudus diangkat, lalu Yesus mulai berdoa dan bersyukur. Wanita pilihan Allah, apa yang ada padamu? Ya, kalau tadi seperti saya katakan mungkin hanya beras atau indomie saja. Ada beras tapi tidak ada lauknya. Atau ada lauk tidak ada berasnya. Ya. Tetapi masih ada percaya. Ya, percaya sama dengan tadi jumlah yang sedikit tadi dibawa dengan ucapan syukur. Percaya sejumlah tadi sedikit berkat lalu dengan ucapan syukur dibawa kepada Tuhan pada hari-hari ini. Dengan percaya, aku bawa kepadamu. Aku tetap percaya bahwa Tuhanku ada bersama aku. Tuhanku tahu kalau aku mengasihi Engkau. Tuhanku tahu bahwa belas kasihannya akan menolong aku juga, tidak hanya 2000 tahun yang lalu atas peristiwa ini. Kau bisa melakukan hal yang spektakuler, hal yang luar biasa juga kepadaku. Aku belajar untuk percaya dan aku belajar untuk bersyukur.
Itu yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Stop mulut untuk bersungut-sungut, tetapi buka hati kita, buka mulut kita untuk berterima kasih. Tuhan, tolong. Tuhan, aku bersyukur, aku percaya. Setelah itu roti itu dipecah-pecah dan dibagi-bagikan. Ternyata bisa multiplikasi, bisa menjadi sejumlah perluasan daripada berkat. Dari 5 roti, 2 ekor ikan dibagi kepada orang yang tadi berkelompok-kelompok sampai semuanya bisa makan, semua kenyang. Malah dikatakan ini bagian kita yang akan kita terima pada hari-hari ini sampai sisa, sampai ada sisanya lebih-lebih. Jadi pada hari-hari di tengah-tengah pandemi, mari kita lakukan bagian kita. Kita bersyukur dengan apa yang ada, berterima kasih dengan apa yang ada. 2000 tahun yang lalu dia bisa melakukan hal-hal yang besar seperti pembacaan perenungan kita pada sore hari ini. Percayalah Tuhan akan memberkati kita, hal yang besar akan dilakukan atas kita. Bahkan selama musim pandemi ini pun kita tidak akan pernah kekurangan. Saya saksian sedikit yang namanya masker itu ya di rumah, di keluarga saya, di rumah saya itu. Sejak ada pandemi sampai hari ini saya tidak pernah beli. Ya, ada saja orang-orang digerakkan untuk memberikan masker. Ya, masker-masker yang khusus untuk khotbah, tapi perkara masker itu lebih-lebih. Masih ada dus 2 itu yang belum kebuka. Yang satunya masih 3/4, yang satunya itu masih setengah, yang satunya itu khusus yang khotbah itu juga masih utuh. Ya, karena ini khotbahnya untuk saya kan 1 bulan sekali. Ya, itu yang namanya lebih-lebih, dan itu akan dilakukan kepada kita semuanya. Bagian kita percaya, bagian kita bersyukur bahwa Sang Immanuel itu, Yesus itu tetap bersama-sama dengan kami, akan mencukupkan, bahkan akan melebihkan apa yang diperlukan oleh kita secara pribadi maupun dengan keluarga kita maupun dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. WPA yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pelipat gandaan ini Tuhan akan Kau lakukan kepada WPA, kepada kami semuanya. Sebab Tuhan Yesus Engkau maha hadir di mana-mana, di rumah wanita pilihan Allah, di mana keluarga-keluarga ini ada. Bapa, kami percaya bahwa Yesus kami, Yesus yang tetap sama, yang tahu bahwa Yesus dicintai oleh kami mencintai Engkau, dan sekarang belas kasihan-Mu juga masih tetap berlaku, dan hal yang besar sedang Kau nyatakan. Untuk itu kami sekarang bersyukur dengan apa yang ada padamu. Terima kasih pada kami Tuhan, terima kasih. Sekarang wanita pilihan Allah, lihatlah apa yang ada pada kamu, bersyukurlah. Apakah itu hanya lauk, apakah itu hanya nasi atau beras, apakah itu hanya sedikit apa, beri kalimat, beri ungkapan, yaitu terima kasih Tuhan. Kau akan memberikan kami Bapa tepat waktunya, dan kami tidak akan berkekurangan, bahkan lebih-lebih. Dilimpailah kami semua, wanita pilihan Allah, semua yang mendengar firman Tuhan ini, dengan anugerah kasih karunia-Mu, dengan sukacita yang luar biasa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, khususnya di tengah pandemi ini, wanita pilihan Allah Kau pelihara dengan cara yang ajaib, pengurus semua kami, dan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom wanita pilihan Allah, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.